Pemirsa, kita bertemu kembali dalam diskusi yang paling populer di Republik ini, Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita sampai ke topik uang daging kemana saja. Persoalan ini benar-benar puncaknya pekan ini, karena setelah Presiden PKS dijadikan tersangka dan kemudian Patonah juga jadi tersangka, terjadi debat yang sengit antara KPK dan PKS soal penyitaan mobil-mobil dari tersangka. Dan dua versi muncul. Menurut KPK, penyitaan terhalang gara-gara gara-gara surat, gara-gara dihalangi oleh orang-orang di PKS. Tapi menurut PKS suratnya tidak lengkap. Tapi bukan itu yang lebih penting. Uang itu sampai kemana saja dan apakah itu termasuk pencucian uang. Itu yang kita ingin clearkan malam ini dalam diskusi ini. Tapi karena PKS yang paling banyak disebut, saya mau mulai dengan Pak Abu Bakar Al-Habsyi. Pak Abu Bakar yang udah lama nggak didengar suara. Apa yang terjadi sesungguhnya? Iya, terima kasih Bang Karni. Ini judulnya agak seru juga nampaknya. Tapi kita ikutilah ya. Pertama menyangkut isu ini kan sebenarnya menyangkut Ahmad Fatona ya dan LHI yang disebut. Ahmad Fatona ini bukan siapa-siapa buat PKS. Dia maklar kalau buat kita. Ya. Jadi bahwa dia sebagai maklar bukan hanya dengan PKS saja, bisa jadi dengan yang lain-lain, bukan hanya partai gitu. Pokoknya bisa menghasilkan uang. Ya. Satu hal yang perlu kita perhatikan untuk masalah Fatana ya, bahwa beliau menyatakan bahwa terima uang ya, ada yang 300 dan ada yang 1. Itu ternyata di fakta persidangan itu bukan nggak ada hubungannya dengan kita gitu. Hubungannya adalah dengan Fatona dan pribadinya gitu. Tidak ada hubungannya dengan PKS dan itu jelas ya. Dan satu hal yang perlu diperhatikan juga, janganlah sampai bahwa sesungguhnya tema ini ngubek-ngubek di PKS saja gitu. Ya, yang berhubungan dengan Patonanya. Ini yang pertama saya ingin ungkapkan karena judulnya menyangkut daging. Apa Patona juga berhubungan dengan partai-partai lain? Sangat mungkin. Sangat mungkin, tapi Sangat belum ada mungkin. faktanya. Ya, belum diungkap saja. Belum diungkap. Diungkap saja karena dia berhubungan kan juga banyak dengan partai lain. Tapi heran, kenapa Presiden PKS bisa berteman dengan makelar tadi itu, kalau dia makelar? Oh, kalau berhubungan itu dengan siapa saja Bang Kardi? Bukan ya. berhubungan, kalau dari PPATK tadi kan ada beberapa aliran dana juga dari Patonah ke toko-toko yang ada di PKS. Iya, jadi saya ingin coba juga menjelaskan dulu langsung saja ke menyangkut masalah LHI dulu ya. LHI. Iya, LHI ini menyangkut masalah personal lah, ya. Ini masalah pribadi beliau dan sesungguhnya sampai kena menyatakan bahwa dia aneh gitu ya, sampai mengarah ke TPPU untuk Pak Lutfi. Padahal kalau kita tahu Pak Lutfi nggak terima apa-apa, ya. Dia buktinya dari yang 10 ke Rani, 10 ke AF dan 900 ada di mobilnya, gitu. 980 ada di mobilnya. Lutfi nggak terima apa-apa. Dan Ya, yang kedua, kalau menurut KPK kan yang 900 itu mau diserahkan ke LHI. Jadi memang masih di tangannya Fatana. ya faktanya tidak ada. Dan tidak ada terima Lutfi apa-apa, gitu. Jadi saya lihat ini terlalu berlebihan. Jadi Ya. apa yang terjadi menurut Pak Abu Bakar? Saya menangkap ini ada suasana yang sangat politisasi, ya. Tetapi bahwa hal ini kita bisa ungkap secara satu persatu, ya. Nanti dalam persidangan nanti akan nampak sekali. Apakah PK diperalat secara politik maksudnya?
Kalau saya melihat kalau di dunia politik sangat mungkin. Tapi ini kan faktanya adalah kita lagi diduga, ya, lagi diarahkan kepada Bukan kita. Lutfi maksudnya. Ya, Iya, Lutfi maksud saya. Lagi diarahkan kepada TPPU dan lain-lainnya sebagainya. Itu yang diungkap. Baik, Pak Hari. Dari lama juga beliau ini nggak muncul ini. Oh langsung ini? Langsung aja. Kirain saya masuk di babak-babak akhir aja. Bapak akhir nanti juga. Jadi yang memulai dan mengakhiri nanti. Saya sebetulnya, saya tadi dengar dari Pak Muzamil, katanya judul Uang Daging Lari Kemana? Kemana saja? Kemana Kemana saja. saja. Jadi saya sebetulnya agak keberatan dengan Judul itu. Karena apalagi kalau lihat TV mengatakan uang haram Fatona lari kemana-mana, lalu diungkaplah artis-artis cantik, ya kan, diundang, kemudian dibikin ramai, ya kan, istrinya kemudian banyak dan sebagainya. Karena mungkin juga kawan itu seperti juga kawannya Bang Karni ada aja kan yang demen kawin begitu kan. Kita nggak bilang waktu itu ya dalam Ya saya diskusi sudah, ini, kalau TV One saya kritik. bukan uang haram, kita bilang uang daging. Karena katanya Ya. itu untuk kuota daging. Waktu itu TV One saya kritik dan alhamdulillah TV One mengoreksi. Tapi ada TV sebelah sana yang sampai malam ini masih memakai istilah uang haram Fatona. Kan sebetulnya Fatona belum jelas ya. Dan kalau saya mau membuat rekonstruksi, Fatona itu kan memang di depan penyidik mengatakan dirinya sebagai maklar. Di BAP-nya. Jadi kalau orang itu memang maklar, memang pekerjaan maklar itu ya begitu. Dia mendengar, dia mencium, dan dia kira-kira memikirkan apa yang bisa dia jadikan uang, dia jadikan uang. Begitu. Jadi kerja maklar itu begitu. Karena itu kalau KPK itu berani, ya KPK berani, kita nggak bisa bilang oknum di sini sebab institusinya juga kalau berani, ya. Kenapa dia nggak buka semua yang terkait TPPU itu ke publik? Supaya kita betul-betul bisa menyaksikan bahwa orang seperti Fatona ini, orang swasta murni Fatona itu, yang saya tidak tahu bagaimana ceritanya menjadi sahabatnya Pak Lutfi, tapi katanya sahabat kecil, saya nggak tahu, sahabat sekolah di Gontor. Kalau teman sekolah itu kan historinya memang kita nggak bisa lah ya. Kalau memang betul-betul dia sekolah bersama-sama. Tapi saya nggak tahu ceritanya bagaimana uang dari rekening saudara Fatona dibuka kepada publik, lalu difestivalisasikan di depan gedung KPK, diundanglah perempuan satu persatu, dan sekarang ini Kiai PPATK ini juga tadi pakai sengkok kayak encing kita ini. Dia bilang ada 20 perempuan yang terima, dia bilang begitu. Jadi ini dramatisasi kan, karena itu kan kemudian memperkaitkan antara politik ini, ya PKS dalam hal ini, kemudian dengan perempuan-perempuan dan sebagainya itu sebetulnya satu kejahatan public opinion yang mengkorupsi ingatan publik, ya suka atau tidak oleh para PR KPK untuk menghajar satu partai politik yang sedang dihajar. Kan begitu selama ini yang berkembang kan. Image itu di depan fakta persidangan, image di depan keadilan bagi semua orang. Kalau kita berpegang kepada prinsip segala warga negara bersamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan, maka harusnya apa yang dialami oleh saudara Fatona yang adalah orang swasta, itu harus dibikin sama juga yang dihadapi oleh maklar-maklar lain. Dan maklar-maklar lain ini kan banyak. Kenapa maklar yang namanya Nazarudin yang oleh Busro Mukadas dikatakan dia terlibat 32 pidana terkait APBN yang merugikan atau terkait dengan uang sebesar 8,2 triliun. Dalam satu konferensi pers resmi di depan KPK, tidak ada satu TPPU-nya yang diungkap seperti diungkapnya Fatona ini gitu. Kenapa orang-orang yang terima suap lainnya yang adalah pejabat negara, bukan seperti Fatona. Fatona bukan pejabat negara, dia adalah maklar. Kenapa juga tidak diungkap satu persatu rekeningnya seperti yang dialami oleh Joko?
Kenapa Joko dan Fatona iya, kenapa Nazarudin, kenapa NG, kenapa WOD, atau bahkan kalau mau, kan ada keluarga Malarangeng juga nyerahkan mobil, kenapa nggak dibuka semua rekeningnya dan dikejar gitu loh. Nah ini Jadi hal-hal. Anda menganggap ini konspirasi. Ya enggak, kita jangan lari ke situ Bang Karni. Coba kita lari sedikit kepada akal sehat. Sebab kalau kita bilang konspirasi kan gini, kita diserang karena memakai istilah konspirasi. Padahal kita meminjam istilah konspirasi itu dari KPK. KPK menulis di kursi-kursi ruang tunggunya di sana, koruptor fight back. Ya kan? Lalu kalau ada orang mengkritik KPK, dia bilang itu adalah pengkreditan kepada KPK, pelemahan KPK. Kalau ada orang yang mengkritik KPK, koruptor fight back. Kalau ada orang yang menjudicial review, hati-hati itu pelemahan KPK. Kalau DPR yang memiliki kuasa untuk merubah undang-undang, membuat undang-undang, mau melakukan itu, dia bilang DPR sedang melakukan pelemahan. Ini kan juga kampanye. Makanya saya menganggap ada dua front kita sekarang dengan KPK. Front hukum di satu sisi, yang menurut saya makin lemah, ditandai oleh lemahnya keyakinan kita kepada hukum, ya. Karena pada ujungnya hukum itu kalau dia tegak dia memberikan rasa tenang. Tapi kalau hukum tidak tenang, dia secara kolektif memberikan rasa ragu kepada kita, apakah bangsa ini memang hukumnya tegak. Itu front pertama, tapi front yang paling berbahaya di KPK adalah yang kita tidak bisa lawan, adalah front pengadilan publik yang diorganisir dengan menggunakan PR-PR asing yang berkantor di dekat situ, dan itu dipakai untuk menghajar kita satu persatu setiap hari. Tapi apa Anda punya fakta sampai PR-PR Itu asing? soal fakta, waktu berjalan. Saya juga minta ini Presiden Indonesia Lawyer Club ini, untuk juga duduk bersama kita, mencoba memikirkan ini secara baik. Sebab kampanye ini gila betul. Kampanye inilah yang merusak institusi kepolisian, merusak citra hampir seluruh pejabat penegak hukum. Kalau kita baca undang-undang KPK, salah satu mandatnya adalah dia harus memperkuat institusi demokratis yang ada. Sekarang ini hampir semua institusi demokrasi, institusi inti sudah hancur citranya. Dan itu diantaranya karena penyadapan 50 juta, karena penangkapan ini, aliran dana dan sebagainya. Terakhir kalau saya mau diminta tutup ini pembicaraan. Bisakah rekening Fatona itu dibongkar sehabis-habisnya? Sedemikian rupa jangan PKS yang nampak di situ terima uang sendiri. Orang-orang PKS. Ya, dan perempuan-perempuan cantik itu. Yang juga diasosiasikan kemudian menjadi PKS. Bisakah rekening Fatona itu dibuka sebuka-bukanya, seluas-luasnya, sehingga seluruh orang yang mendapatkan akses dari rekening Fatona juga harus dipersoalkan. Ketua partai lain mungkin ada di situ. Ini kan yang dipilih-pilih. Apa sebabnya itu dipilih-pilih? Bisakah juga rekeningnya Nazarudin? Apalagi kalau mau meminta Ibas misalnya. Ibas disebut di pengadilan. Ibas ada dalam. Kenapa Ibas tidak? Jadi beginilah ya. Ini KPK ini apa sih sebetulnya? Itu pertanyaan saya. Kita harus mengajukan pertanyaan Baik, kritis. sebelum pertanyaan itu dijawab, soal Fatona maklar, bahwa dia maklar, oke, dia mengakui itu. Tapi maklar itu adalah profesi yang sah. Sah, halal. Halal. Tapi persoalannya di sini jadi besar. Karena dia maklarin kuota impor daging sapi. Ya akibatnya sampai hari ini rakyat itu membeli daging termahal di dunia. Itulah kita logika rakyat KPK. sejadah.